Saudara dan saudari semua yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Ada yang mempertanyakan ya, kenapa kok guru spiritual bahasanya politik? Guru spiritual kok bahas yang duniawi? Kok bahas sesuatu yang kotor? Ya. Itu pernyataan yang memang harus ditanggapi dengan cerdas ya. Jadi kalau kita merujuk kepada masa lalu kita, ya, nggak usah terlalu jauh, kita mundur ke belakang ke era 1945 atau ke tahun-tahun menjelang proklamasi kemerdekaan. Kita akan menjumpai tokoh-tokoh yang bisa dikategorikan sebagai spiritualis, dan mereka terlibat di dalam hiruk-pikuk politik. Mereka terlibat dalam urusan-urusan politik kenegaraan. Siapa saja contoh tokoh-tokoh itu? Yang sudah jelas, Sinuwun Hamengkubuwono IX itu kan seorang spiritualis. Dia adalah orang yang jiwanya murni, dan dia terlibat di dalam perpolitikan bahwa dia menjadi seorang raja. Kemudian tokoh-tokoh lain seperti Ki Hajar Dewantoro, Ki Ageng Suryo Mentara, termasuk juga Jenderal Sudirman. Mereka adalah orang-orang yang memang sebetulnya menekuni spiritualitas. Orang-orang yang betul-betul belajar tentang bagaimana hening terhubung kepada yang sejati di dalam dirinya. Orang-orang yang memang punya kepedulian untuk memurnikan jiwa, dan mereka terlibat di dalam perpolitikan. Dan kalau kita juga mengamati bagaimana sosok Bung Karno terpas dari misteri yang masih tidak gampang untuk dipahami, kita bisa melihat ada satu versi Bung Karno yang sangat spiritualis. Bung Karno yang bisa betul-betul menggali ajaran luhur Nusantara dan merumuskannya sebagai Pancasila. Apalagi kalau kita mundur jauh ke belakang, banyak sekali pemimpin-pemimpin di tanah Nusantara ini yang dia adalah seorang spiritualis yang mumpuni. Contoh, Ratu Tribuana Tunggadewi yang memimpin Wilwatikta atau Majapahit. Dalam sudut pandang spiritual murni, beliau ini orang tercerahkan. Jadi dia memang menekuni jalan hening, menekuni spiritualitas, dan dia menjadi seorang ratu memimpin negara, dan tentu saja pasti berpolitik. Kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, kita bicara di tataran pemimpin kerajaan ya, seperti Raja Singosari Sri Kertanegara. Beliau juga seorang tantrik. Beliau spiritualis. Lalu Prabu Airlangga, beliau juga seorang spiritualis, tantrik juga. Termasuk tokoh yang paling banyak difitnah ya, yang disebut sebagai Ken Arok. Itu juga seorang spiritualis. Agak maju ke depan, pendiri Mataram yang disebut sebagai Panembahan Senopati juga seorang spiritualis yang betul-betul tekun di dalam melakukan hening cipta. Jadi bukan hal yang aneh seorang spiritualis itu kemudian terjun ke dunia politik. Nah, dalam konteks perpolitikan saat ini justru sebetulnya keberadaan orang-orang yang punya jiwa murni ini sangatlah dibutuhkan.
Sekalipun kita harus jujur mengatakan ini momentumnya belum datang, momentumnya belum pas, gitu ya. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa spiritualitas itu kan landasan dari laku hidup kita. Spiritualitas adalah jalan bagaimana kita bisa punya kemurnian jiwa, bagaimana kita tertuntun oleh keberadaan ilahi di dalam diri kita, bagaimana juga kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak benar. Jadi orang yang betul-betul menekuni spiritualitas dengan jiwa murninya, dia akan sekali lagi bisa berpikir, berkata, dan bertindak benar. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dia berkiprah di banyak bidang. Kita ini manusia, spiritualitas itu bukan membuat kita kemudian menjauh dari yang duniawi. Tapi kita memang dengan kesadaran spiritual kita itu diarahkan untuk bisa hidup di dunia ini dilandasi kesadaran murni sehingga kita bisa membangun kehidupan surgawi. Jadi spiritualitas itu bukan membuat kita menjadi apatis terhadap kehidupan ini, bukan membuat kita melarikan diri dari kehidupan ini. Jadi sekali lagi, mestinya spiritualitas itulah yang melandasi kiprah kita di semua bidang kehidupan. Di ekonomi, di politik, di pertahanan, keamanan, semuanya, termasuk di kesenian. Mestinya spiritualitas yang menjadi landasannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana urgensi spiritualitas di ranah politik pada saat ini. Mari kita lihat bagaimana perpolitikan kita saat ini. Semenjak 1998, semenjak ada demonstrasi besar di berbagai kota, berujung kepada tumbangnya rezim Pak Harto, dimulailah yang disebut sebagai Orde Reformasi, dipimpin oleh Pak Habibie sebentar, dilanjutkan oleh Gus Dur sebentar juga, lalu Bu Mega tidak lama juga, lalu yang agak lama adalah Pak SBY sampai 10 tahun dan Pak Jokowi mau 10 tahun sekarang. Yang kita garis bawahi, semenjak era reformasi itu kita betul-betul menerapkan sistem demokrasi yang kalau ditelaah lebih jauh ini masuk kategori demokrasi liberal, demokrasi pasar. Dan tonggaknya adalah ketika pada tahun 2002 Undang-Undang Dasar 145 yang dirumuskan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 diamandemen, dirubah secara sangat radikal. Nah, semenjak itu sistem ketatanegaraan kita berubah. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Jadi MPR hanya menjadi lembaga tinggi negara. Kemudian presiden yang tadinya dipilih oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemudian gubernur, wali kota, bupati juga dipilih secara langsung. Dari situlah kemudian kita melihat bagaimana perpolitikan ini menjadi sangat brutal. Demokrasi pasar itu menyebabkan politik biaya mahal dan pergesekan tidak hanya di kalangan atas, kalangan elit, tapi hingga ke kalangan akar rumput. Jadi selama 20 tahun ini kita ada dalam euforia demokrasi, tetapi sebetulnya dalam banyak segi kehidupan kita ini mengalami kemunduran. Kita sangat rentan dengan yang namanya konflik, baik di tingkat elit maupun di tingkat grassroots. Energi kita habis buat berantem. Yang berantem elit politik melibatkan rakyat banyak. Lebih dari itu, karena politik ini kemudian juga menjadi berbiaya sangat mahal,
sangat lumrah kalau para politisi yang terpilih ya menjadi pejabat di berbagai tingkatan mau tidak mau harus pandai untuk mengelola sumber daya finansial untuk mengembalikan modal dalam berpolitik. Disinilah kemudian bertumbuh subur praktek korupsi. Ya, penandanya sangat banyak. Yang paling jelas adalah bahwa bergantian saja kalau tidak bupati, wali kota masuk penjara. Habis itu gubernur, habis itu menteri, ya. Dan kita harus jujur juga bahwa ini kayak fenomena gunung es. Yang tertangkap, yang disidang, diadili itu cuma segelintir. Sementara praktek korupsinya itu meruyak sangat luar biasa sampai ke level paling bawah. Jadi, yang menjadi keprihatinan kita adalah bagaimanapun nasib bangsa ini ditentukan, dipengaruhi oleh dinamika politik itu. Dan kita sebagai rakyat, sebagai pembayar pajak, itu jelas menjadi objek dari para politisi. Jadi sangat lumrah kalau kemudian kita ini setidaknya mencoba untuk melek politik, karena kita ini kan punya kepedulian pada bangsa. Sementara bangsa ini nasibnya ditentukan oleh perpolitikan. Tidak hanya itu, kita juga menjadi objek dari para politisi yang dia mencoba meneguhkan kekuasaannya, melakukan pengaturan, pengendalian, dan seterusnya. Jadi sangat naif kalau kemudian kita tidak mengurusi politik. Prakteknya, faktanya, hidup Anda itu ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Misalnya begini. Kalau ada keputusan politik yang memungkinkan hutan di Kalimantan itu, yang semula adalah paru-paru dunia sebagai penghasil oksigen, ya, yang itu mempengaruhi kualitas hidup kita, diizinkan untuk dibabat habis, entah untuk dikonversi menjadi kebun sawit, entah itu menjadi lahan tambang, entah menjadi food estate gitu ya. Jelas itu mempengaruhi kita semua. Kita sebagai sebuah bangsa, kita sebagai individu itu terpengaruh dengan itu semua. Apalagi kalau kita tinggal dekat-dekat situ. Termasuk ya kayak kasus COVID kemarin, ya, tahun 2020. Kita ini menjadi korban keputusan politik. Bagaimana ya, pemerintahan kita itu didesak oleh oligarki internasional, ya, sehingga menerapkan apa yang disebut sebagai protokol kesehatan ala WHO dengan segenap kebijakan pendukungnya, lockdown lah dan macam-macam itu, yang membuat kehidupan kita hancur. Kehidupan kebudayaan kita selama bertahun-tahun tidak jalan. Kehidupan sosial kita selama bertahun-tahun nggak jalan. Ekonomi kita hancur, banyak yang tadinya bekerja menjadi ter-PHK, yang tadinya bisnis bangkrut gitu ya. Kita ini sekali lagi pasti menjadi objek dari keputusan para politisi, dan kalau keputusannya salah, kita yang menjadi korban. Maka sekali lagi tidak logis kalau kemudian kita diam saja, kita apatis. Jadi saya kan wajar kalau kemudian bicara bahwa paling tidak kita ini harus melek politik, harus mengungkapkan aspirasi kita. Kenapa? Karena kita warga negara dari Republik Indonesia ini, kita pembayar pajak. Negara ini tidak diwariskan hanya kepada 1-2 orang, 1-2 keluarga, tidak. Ini diwariskan kepada kita semua yang punya KTP Indonesia. Oke. Jadi
kita ini mau spiritualisme bukan, sekali lagi tidak layak untuk menjadi hanya penonton di dalam dunia perpolitikan. Karena sekali lagi kita pasti mendapatkan dampak, kita pasti menjadi objek. Nah, lebih dari itu, karena tadi sudah kita bahas bahwa ada banyak fenomena yang mengerikan di politik ini, apalagi semenjak kita menerapkan sistem demokrasi liberal, tingkat korupsi yang masif, ya, pertengkaran yang tidak henti-henti, yang kemudian berefek kepada rendahnya kualitas pembangunan, ya. Banyaknya peraturan yang itu hanya memenuhi kepentingan para bohir atau para oligark. Itu membutuhkan sebuah solusi. Bisakah di suatu saat nanti sistem politik kita berubah, yang diperjuangkan, yang dibela-bela bukan lagi kepentingan pemodal tapi kepentingan rakyat jelata? Bisakah ada pemimpin yang betul-betul hatinya untuk rakyat? Bisakah ada pemimpin di masa depan dan para politisi yang betul-betul punya integritas, yang tidak mau korupsi, tidak tega korupsi? Mungkinkah di masa depan ada pemimpin, politisi yang mengambil keputusan dengan hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat? Nah, pada titik itulah mau tidak mau kita harus menyatakan spiritualitas satu-satunya harapan. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.